mana, Bu? Di dekat Gajah Mati sana masuk. Oh iya, Bu. Tahu? Tahu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah keluarga belum, Bu? Apa? Udah berkeluarga belum, Bu? Belum. Ibu masih single. Anaknya mau daftar, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, umur berapa, Bu? Umur Ibu umur 20 tahun. Ada lagi? Udah. Oke. Ada yang tahu materi hari ini apa? Enggak tahu, Bu. Makanya apa, Bu? Langsung saja ya. Materi kita hari ini istisan. Ada yang tahu apa itu istisan? Masa nggak ada yang tahu? Menurut bahasa Bu. Ya apa? Apanya? Menganggap baik. Ya, yang lain? Apa? Ya, ada lagi? Nggak apa-apa, ayo. Kursi, Bu. Ya. Oke. Istisan menurut bahasa artinya menganggap baik. Ahli usul yang dimaksud dalam istisan ini adalah berpindahnya seorang mustahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus, karena memiliki dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dari pengertian istisan ada yang mau ditanyakan? Coba kamu ulangin yang kaki kamu kayak gitu. Apa tadi istisan? Baik, Bu. Ahli usul yang dimaksud? Makanya disimak, Ya, Bu. jangan ngelamun. Oke, kita lanjut ya. Dari pengertian istisan ini, istisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menguatkan kias kafi atas kias jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istisan dan haram menurut kias. Menurut kias ini, wanita haid dikiaskan dengan junub, dengan ilat, sama-sama tidak suci. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, maka orang junub tidak boleh juga membaca Al-Quran. Itu menurut kias. Sedangkan menurut istisan, haid dengan junub itu berbeda. Katanya, kalau haid itu memerlukan waktu yang lama, sedangkan kalau junub hanya sebentar. Maka dari itu, wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan ibadah dan tidak mendapat pahala. Sedangkan orang laki-laki boleh melakukan ibadah setiap saat. Oh, kayak gitu ya, Bu? Ya, paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut? Lanjut, Bu. Itu yang pakai masker kenapa? Lanjut, Bu. Nonton, Bu. Paham yang dijelaskan tadi? Tandain, Bu. Ya. Belum, Bu. Ulangin lagi, Bu. Jadi, menurut istisan, wanita haid itu boleh membaca Al-Quran dan haram menurut kias. Kalau menurut kias ini, wanita haid dijunubkan dengan kias. Wanita haid dikiaskan dengan junub, dengan ilat, sama-sama tidak suci. Karena orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang haid juga haram membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istisan ini berbeda dengan kias. Sedangkan menurut istisan, haid dengan junub itu berbeda. Karena haid memerlukan waktu yang lama, sedangkan junub hanya sebentar. Paham? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Udah. Oke, kita lanjut poin yang kedua, yaitu dasar hukum. Dasar hukum istisan ini terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18 dan 55. Coba bacakan kamu nak Quran Surat Az-Zumar ayat 18-nya. Artinya aja. Artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Az-Zumar ayat 18. Nah, Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18 ini menurut mereka menerangkan bahwa pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik.
ini, pujian ini tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Kurang dikit ya. Menurut mereka, istisan dan kias ini menerangkan bahwa pujian Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya ini, bagi hambanya yang mengikuti perkataan yang terbaik. Tetapi ini tidak ditunjukkan kecuali untuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke, lanjut Quran surat Az-Zumar ayat 55. Coba kamunya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Sudah? Nah, menurut mereka ini, Quran surat Az-Zumar ayat 55 ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti yang terbaik. Dan kalimat perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Maka dari sini tidak ada hal yang lain yang dapat memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa ihsan adalah hujah. Paham? Saya tanya, hujah itu apa sih, Bu? Hujah. Ya. Setahu ibu ya, hujah itu memberikan alasan atau bukti. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Udah, nggak ada lagi. Contoh hujan Apa? hujan tuh yang diturunkan. Kalau itu ibu belum tahu ya, nah takutnya ibu menjawab salah, jadi besok tanyakan aja kepada ibu Almi. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum.
Istislah kesemuanya dapat diterima. Itu yang menolak. Yang menerimanya, itu yang menerima maksudnya. Yang menolaknya, Imam Syafi'iyah berpandangan berbeda mengenai istisar ini. Imam Syafi'i berpendapat dengan kaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istisar berarti dia telah menentukan syariat baru. Dari sini Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa barang siapa yang berkeyakinan bahwa yang berhujjah dengan istisar itu sama dengan dia telah menentukan hukum syariat baru. Sedangkan yang boleh menentukan hukum syariat baru itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita lihat bahwa Imam Syafi'i menolak dan menentang keras tentang istisar ini. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada ibu yang bertanya ya. Ya bu. Coba kamu tadi apa istisar menurut bahasa? Belum nyatat, Bu. Kenapa belum nyatat? Belum selesai, Bu. Ayo siapa yang tahu tadi istisar menurut bahasa? Coba kamu. Istisar menurut bahasa. Ya, apa? Istisar menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Ya. Sedangkan ahli usul yang dimaksud dengan istisar ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas qat'i atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Ya, Bu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ibu yang bertanya. Nggak ada? Oke. Coba sebutkan contoh yang menguatkan kias kafi atas kias jali tadi. Coba kamu nak. Menguatkan kias kafi, yaitu contohnya wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan ihtisan dan haram menurut kias. Dan menurut kias, wanita haid dikiaskan kepada junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang haid juga haram membaca Al-Quran. Ya. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga. Coba sebutkan contoh ketentuan hukum kuli kepada ketentuan hukum juz'i. Siapa yang bisa? Ya, coba kamu nak. Ya, contohnya. Contohnya itu, menurut kaidah umum, seorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu, seorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaksiatan orang itu, menurut kaidah ihtisan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Tuh, Ya, benar, Bu? Benar, Bu? benar. Bagus. Berarti tadi nyimak ya. Iyalah. Oke, pertanyaan. Gak ada yang mau ditanyakan lagi? Masa ibu terus yang mau nanya? Bu, contohnya selain dari buku ini, seperti perempuan itu kan diwajibkan untuk menggunakan hijab syar'i gitu kan, Bu. Nah, yang tapi sekarang ini kan banyak tuh perempuan-perempuan yang gak berjilbab, pokoknya membuka aurat. Nah, itu termasuk ke dalam contoh hukum kauli. Tuh, boleh saya menjawabnya, Bu? Ya, boleh. Malah bagus. Apa nak? Tadi kan kata itu Mbak Is kan tadi ada yang kalau sekarang kan banyak orang yang tanpa sebab membuka auratnya itu menurut pengetahuan saya itu termasuk haram karena
Di sini kan seseorang boleh membuka auratnya dengan alasan dia untuk diagnosa penyakitnya. Jadi itu ada alasannya untuk dia membuka auratnya untuk kesehatannya. Jadi gitu mungkin Bu. Iya. Ya Bu. Di sini kan menurut Kuli kan dia tuh menurut Kuli maksudnya dia tuh boleh membuka aurat, tetapi tadi kan kamu tanya kenapa malah cerita? Ya bukan aku. Oke, kita lanjut. Coba tadi siapa ulama yang menerima sebagai sumber istisan sebagai sumber hukum? Siapa yang tahu? Ulama yang menerima istisan sebagai sumber hukum. Ulama yang menerima. Satu, jumhur Malikiyah dan Hanabilah. Yang dua, ulama Syafi'iyah. Iya, benar. Coba ulangin siapa tadi? Nah, ulama yang menolak. Jumhur Malikiyah. Yang menerima maksudnya. Yang kedua, ulama Syafi'iyah. Jumhur Malikiyah dan Hanabilah dan ulama Hanafiyah ya. Coba ulama yang menolak istisan sebagai sumber hukum. Syafi'i. Ya, benar. Syafi'i kan Bu? Ya. Beri tepuk tangan teman kita ini. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah, Bu. Udah waktunya pulang ya. Ya Bu, dan kayaknya udah bunyi lonceng tadi Bu. Ya, ini muridnya karena persik ya, karena corona jadi sedikit. Ya, Bu. Siapa yang nggak hadir? Ada Bu Ramansyah, Bu. Suradi. Ramansyah sakit, Bu. Siapa? Suradi Bu.